jodoh gitu di salah satu stasiun TV, terus isinya kayak artis-artis semua gitu kan. Nah, kebetulan aku sama anggota boyband yang pada saat itu dibentuk adalah yang paling lama di situ, yang nggak kepilih-pilih, bisa dibilang yang salah satu yang paling meramaikan acara itulah gitu kan. Nah, setelah acara itu selesai, akhirnya mereka bilang, gimana ya supaya kita tetap ngumpul gitu, karena kan pada saat itu kan ngerasa kayak klop banget gitu. Akhirnya tercetuslah waktu itu Arya sama gitarisnya Elemen tuh, Arya gitaris Elemen sama vokalis Elemen, grup band Elemen bilang, kita bikin boyband aja yuk gitu kan. Aku masih belum diajak gitu, masih baru personil yang lain. Tiba-tiba kok kita tua semua ya gitu kan, kok namanya boyband tapi kok isinya orang tua gitu kan. Nah, kita cari yang anak mudanya siapa ya, ada aku yang diajak gitu. Maka terbentuklah boyband itu pada saat itu. Gimana perasaan menjadi seorang anggota boyband? Lucu sih, kan itu pengalaman pertama banget ya, nyanyi juga ala kadarnya. Terus ya udah, karena tiba-tiba kecemplung dunia boyband kayak sesuatu yang baru. Tapi dulu sebelum terjun ke dunia entertain juga memang ikut sanggar-sanggar teater kan. Nah di situ udah diajarin nari, udah diajarin olah tubuh. Makanya pas begitu ditawarin, oh ya udah deh, nggak mulai dari nol lah gitu. Akhirnya bisa manggung-manggung di semua stasiun TV, manggung-manggung over, itu kayak pengalaman banget. Dan mulai cukup maksudnya dikenal banyak orang pada saat itu ya, awalnya karena itu juga sih. Tanggapan istri gimana Mas ketika ngeliat dulu pernah jadi boyband? Dia paling malu kalau misalnya ngeliat video aku. Dia bilang, aduh ganti yang lain gitu kan. Kalau misalnya aku lagi iseng nih, aku nyanyiin lagu aku yang dulu gitu kan. Terus dia bilang gini, nyanyi lagu apaan sih, alay banget kan. Itu lagu gue yang dulu. Ah serius, kok alay banget sih. Jadi kayak dia ngerasa pada saat itu aku alay banget. Memang sih pada saat itu bandnya memang bisa dibilang di antara fenomena boyband yang keren-keren, smash apa segala macam, muncullah boyband yang rusuh banget gitu. Terus yang isinya juga pekerja-pekerja seni, tua-tua, dan lagunya juga memang kita ngincernya yang alay-alay semua gitu. Tapi pada saat itu cukup laris kok, lagunya RBT-nya semua cukup laris. Kalau misalkan sekarang ditawarin lagi nih, ada yang mau bikin kayak gitu lagi dengan konsepnya, tapi orangnya misalkan muda-muda, Mas Sony semua gitu, mau nggak sih? Akhirnya gue ngerasain jadi yang paling tua ya di situ ya. Waduh, gimana ya? Boleh, siapa takut ya. Istri gimana kira-kira? Istri kayaknya nggak tahu deh, dia sih dukung aja sih ya, selama positif, selama itu. Karena kan dia tahu kalau aku kan seneng banget sama yang namanya seni gitu ya. Jadi selama aku ngelakuin sesuatu yang positif, berkarya, terus bisa buat orang banyak juga oke, jadi ya dia pasti dukung aja. Nyanyi, dance, acting, presenting, semua sudah ada nggak sih target dalam diri, apalagi yang pengen dicapai gitu? Sebenarnya masih banyak sih ya. Kalau aku bilang nih, aku sekarang masih di tahap tangga 1 lah ya, pengen lagi naik ke tahap tangga berikutnya lagi. Karena dulu guru aku juga pernah bilang, lu pelajarin aja semua, lu mau nyanyi, lu mau acting, lu presenting, lu pelajarin semua. Nanti begitu Tuhan mengerucutkan semuanya, kemana kerjaan yang harus lu ambil, lu nggak harus mulai lagi dari nol gitu. Paling nggak lu punya basic, tinggal lu asah lagi. Dan itu terbukti, dulu aku pelajarin semuanya, tiba-tiba kita nggak pernah tahu, kok gue jadi boyband ya. Oh ya udah, akhirnya tinggal belajar sedikit gitu kan. Setelah boyband, pada saat itu boybandnya laku banget. Terus boyband itu dibikinin FTV gitu sama salah satu stasiun TV. Aku pemeran utamanya gitu kan. Udah nggak perlu belajar acting lagi gitu. Ternyata udah belajar pada saat itu. Jadi ya udah, senang banget semua dipelajarin. Ya kemarin sih sempat dapat juga penghargaan. Alhamdulillah lah ya, ada apresiasi dari acting yang udah aku dapat penghargaan juga di Festival Film Bandung gitu. Ya sekarang pengen aja, sekarang kan lagi mulai belajar coba ke dunia host gitu ya. Semoga bisa mulai terus lah seperti kayak senior yang lain gitu, karena masih belajar banget sih. Karena 2020 udah mau selesai, 2020 versi Matoni seperti apa sih nih menjalankannya di antara kejadian yang ada di jalankan masyarakat itu, versi Matoni seperti apa gitu? Ya 2020 sebenarnya pelajaran sih ya buat aku, buat Virus juga gitu. Dimana mungkin kemarin banyak masalah bertubi-tubi, ada kesedihan juga gitu kan. Tapi akhirnya kita pelajari, oh ya udah mungkin ini yang terbaik buat kita, menatap 2021 lebih baik lagi. Dan paling enggak, kenapa dibilang pelajaran adalah kalau misalnya nanti Nauzubillah min dzalik ya, sampai mengalami hal yang serupa, oh kita tahu bagaimana cara mengantisipasinya gitu kan. Dan di 2020 ini bersyukur banget punya banyak kenalan baru, orang-orang baik yang akhirnya menjadi sosok, gue bisa banyak belajar dari orang itu. Karena sebuah masalah terjadi, tapi pada saat itu juga ada orang baik yang berusaha menolong gitu. Dan akhirnya senang banget ketemu orang-orang itu. Makanya harapannya di 2021 semuanya lebih mudah lagi lah, karir, hubungan rumah tangga, kesehatan, semoga semuanya juga lebih dilancarkan lah, dan juga pandemi ini berakhir, jadi
semua merasakan kebaikan gitu. Bisa dibilang jadi tahun tersedih nggak sih dengan kejadian mohon maaf guguran kayak Ya bisa dibilang kayak gitu karena kan anak itu kan sebenarnya harapan setiap orang tua ya. Orang tua tuh pengen banget punya anak. Dan ketika kemarin kita mengharapkan anak ketiga, tapi ternyata Allah belum ngasih itu, jadi kita ngerasa kenapa nih gitu? Apakah kemarin kita salah nih gitu kan? Tapi akhirnya ya udah deh, ketika memang ini bukan rezeki kita cukuplah sedihnya sampai di situ aja. Ya berusaha aja lagi nanti untuk kedepannya lagi sih, untuk ya udah usaha lagi nanti punya anak, usaha lagi menjaga dalam segala hal gitu kan. Kita kan nggak pernah tahu ya apakah tahun-tahun berikutnya akan seperti apa, cuma paling nggak kita berusaha ngelakuin yang terbaik aja lah dalam hidup, selebihnya serahin aja sama Allah gimana baiknya. ini cara untuk apa ya menenangkan supaya itu